Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Barbie Nova. Barbie, selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Di sini selalu hadir orang-orang yang punya pengalaman mistis. Entah itu ada yang melihat, mendengar, berinteraksi, bahkan ada orang yang kerasukan, kesurupan. Kamu sendiri pernah nggak sih melihat atau mendengar makhluk gaib? Kalau aku sih tipikal orang yang percaya nggak percaya hal kayak gitu ya. Aku tahu ada, tapi nggak percaya gitu mereka bisa komunikasi sama kita. Tapi dulu beberapa tahun lalu sih aku sempet yang suka tiba-tiba denger kayak aku di sini, aku mau kayak gini. Terus akhirnya aku pergi ke suatu tempat buat nutup apa sih kalau orang bilang mata batin. Mata gitu. batinnya. Biar aku nggak sensitif. Tapi setahun terakhir ini balik lagi nih. Terasa lagi? Iya, tapi terasanya bukan ke pendengaran tapi lebih ke mimpi. Seperti apa mimpinya? Oh, baru kemarin aku cerita sama guru, bukan guru spiritual ya, tapi guru agama. Sebelum kejadian Palu, aku sempat mimpi, aku ada di atas rumah tapi tempatnya penuh sama lautan gitu. Gak lama kejadian Palu, terus aku tanya, Abi maksudnya apa nih? Ya kamu ditunjukin sesuatu tapi kamu orangnya gak pernah mau percaya. Susahnya di situ. Jadi sebenarnya kamu punya kemampuan bisa melihat itu tapi nggak mau diasah, ditajemin. Iya. Tapi sebenarnya peka ya. Tapi takut. Malam hari ini kamu ngerasa sesuatu nggak? Ada yang dilihat atau dirasakan atau didengar di studio ini? Masih belum ada sih. Belum ada ya? Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sulis. Selamat malam Sulis. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya terapis. Terapis Iya. apa nih? Terapis pijit. Oke, Iya. baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dulu saya pernah kerja terapis, tapi ternyata di dalamnya itu banyak kejadian aneh sih. Seperti apa kejadiannya? Kejadian anehnya dari aku sering ditampakin, udah gitu aku juga pernah dibikin sakit, sampai aku ditutup auranya sama teman aku sendiri. Yang kelihatan tuh seperti apa ya? Ditampakin seperti apa bentuknya? Paling sering banget sih ular, sama kebanyakan tuh cewek Oke. di kerjaan. Lalu kamu ditutup auranya sama teman sendiri? Iya. Oke, itu alasannya kenapa? Pengen aku keluar. Oke. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Awalnya aku anggap biasa aja, tapi makin kesini kok keterlaluan. Dibikin sakit, dibikin ini, bikin segala macem. Akhirnya aku punya niat balas dendam. Aku bikin lagi dia kayak sama kayak aku. Maksudnya? Jadi aku pergi ke tempat, suatu tempat, pas di sana aku balas dendam. Jadi aku bikin yang dia punya juga hilang. Auranya dia? Iya, auranya dia juga aku tutup kembali. Waktu itu kamu dibikin sakit ya? Iya, dibikin sakit. Sakit apa ya? Kalau dibikin sakitnya sih panas dingin sampai kaki bengkak dua-duanya. Sudah coba ke dokter? Udah, tapi nggak ketemu penyakitnya sama sekali. Secara medis baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, waktu
kamu datang ke orang untuk membalas. Iya. Teman kamu ini keadaannya seperti apa? Dia sehat. Setelah itu? Cuman setelah itu dia ngerasa panas dingin, badan berat. Dan sekarang masih baik-baik aja? Sekarang masih kayak gitu. Masih sakit? Masih. Oke. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Cuman aku pingin kalau orang itu nggak ngejahatin kita. Jadi tujuannya adalah? Tujuannya cuman pingin ngadepin orang yang kayak gitu. Tapi jangan sampai kita kayak ngebalas kayak gitu juga. Misalnya supaya aku tuh bisa lebih ngontrol emosi aku juga. Saya pengen tahu deh, apa yang bikin kamu tiba-tiba berubah pikiran? Terbuka pikirannya seperti sekarang? Lebih terbuka. Karena aku mikir kalau aku kayak gini terus bisa bahaya. Ada kejadian yang dialami? Ada. Apa yang dialami? Kayak sering diliatin, dipegang. Dan kadang-kadang orang yang kayak aku gini sering ada yang minta tolong. Tolong, aku pingin kesini tapi aku nggak tahu jalannya. Aku kayak dilihat sama orang tuh kayak orang aneh. Jadi kayak ngomong sendiri. Padahal aku lihat sendiri, samping aku ada orang. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang masih. Dan sekarang bisa merasakan di sekitar kamu? Kalau sekarang enggak. Habis cuman itu tergantung dari weton. Maksudnya? Tanggal. Oh. Tanggal lahir. Jadi cuman hari-hari tertentu. Jadi malam ini kamu pengen terlepas dari pengalaman itu? Iya. Bener-bener pengen berubah Pengen supaya bersih dan teman kamu juga bisa sembuh gitu? Itu dong. Intinya udah gak ada dendam ya? Iya, cuman aku pengen minta maaf juga sih sama dia udah bikin dia kayak gitu. Baik, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terlepas dari semua pengalaman yang kurang mengenakan itu. Iya. Dan sebaiknya kamu ceritakan semua secara jujur dan lengkap kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sulis terlahir tanggal 27 Juni 2000. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan sesuatu. Dia memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun pemikirannya selalu terpaut dengan hal mistis dan dia jadi mudah percaya dengan jimat-jimat. Saya melihat genderuwo, ya, memeluk dia dari belakang. Baunya amis genderuwonya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Sulis. Iya. Dengan tanggal lahir 27 bulan 6 2000. Yap. Sulis merasa waktu itu perlu membalas dendam karena dijahatin oleh temannya sampai ditutup auranya, dibikin sakit, lalu kemudian temannya kembali dibikin sakit ya, dan sekarang justru malah sering dihantui dan sering diganggu dan sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh. Yap. Ingin terlepas dari semuanya dan berubah menjadi jauh lebih baik. Iya. Benar. Bisikan-bisikan apa ya kalau saya boleh tahu, Sulis? Contoh kata-katanya. Kata-katanya sih cuman ngomongnya, tolong aku pengen kesini, tolong anterin aku. Aku pengen tahu, kadang-kadang aku pengen tahu aku bisa kayak gini kenapa, gitu. Terus tolong anterin ke sini. Kesini tuh maksudnya? Jadi ada teman aku ngomong juga sih, dia juga punya teman bisa kayak gitu. Ternyata ada orang yang megangin tangan aku, minta aku suruh nganterin dia kayak ke tempat dia dulu, pemakamannya ininya. Diajak ke makam gitu? Iya, suruh nemuin dia di makamnya dia. Oh, jadi nganterin teman dia kamu pulang. yang sudah meninggal. Sering minta temenin, aku suruh pulang. Jadi
ada yang ngikutin aku dan dia minta aku tuh nganterin dia pulang. Tapi kamu nggak kenal? Aku nggak kenal sama sekali. Terjadi tahun 2016 kah? Yap. Oke. Oke. Berarti sejak 2016 sampai sekarang itu sering diperlihatkan dan datang ke mimpi gitu. Kalau diperlihatin itu dari kecil SD. Oh, kamu sendiri sebenarnya peka ya? Iya, tahu masalah kayak gitu. Saya mau tanya, waktu kamu datang ke seseorang untuk meminta dan melakukan balas dendam ke teman kamu, apa yang kamu lakukan di sana? Ngasih foto dia, tanggal lahir dia, sama tujuan aku. Lalu kemudian kamu diminta untuk melakukan apa? Cuman suruh buang foto itu ke laut. Udah. Kalau masalah bacaan atau apa aku nggak tahu. Nggak ada dicari kembang lah atau dikasih jimat kah? atau Kalau apa? jimat ada, tapi itu cuma buat jaga-jagain doang. Jimatnya bawa apa? Kayak kris. Oke. Baiklah. Terus jimatnya nggak dibawa sekarang? Ada. Boleh saya lihat gak? Boleh saya ambil dulu? Iya dong. Silakan. Oke. Oh, kerisnya kecil banget ya. Bisa dibuka nggak? Ini dapat dari mana? Pas aku dari sana. Eh, Bayar berapa untuk mendapatkan benda ini? 10 juta. Nggak make sense sih. Saya nggak tahu apa yang kamu lihat loh dari benda ini. 10 juta, dia dikasih benda ini untuk apa sebenarnya benda ini? Well, saya ngerasa ada kejanggalan dan dalam cerita hidup kamu ya, Sulis, mohon maaf. Yap. Dari tadi saya perhatikan apa yang saya dengar, ucapannya, gerakannya, gestur, semua eye movementnya semuanya tidak menceritakan momennya pada saat itu sih. Saya ngerasa entah ini ditutup-tutupi, entah ini make up story, atau bahkan ada missing story. Jadi Roy melihatnya apakah ini Iya. karangan atau ada cerita yang hilang atau ada yang disembunyikan Ya, atau hidden story dan gitu. nggak jujur gitu, nggak terbuka gitu ya? Iya, belum ini sih, belum. Aku nggak dapet feel, dapet feel kalau kamu tuh ngelakuin sampai 10 juta, sampai ngelakuin uang kamu 10 juta terus kayak gitu. Bukan saya ngerendahin ya, no, nggak. Tapi untuk ukurannya si Sulis tahun 2000, Iya. ini ya saya nggak usah pakai vision deh. Tahun 2000-an lahir kan? Iya, Sekarang lahir. 18 Sekarang berarti tahun. 18 tahun. Iya. You know what? How did you get the money? Dapat uangnya memang dari pekerjaan ya? Dari pekerjaan asli. Yaitu sebagai, Roy belum tahu. Terapis. Iya. Baik. Saya nanya lagi kejujurannya. Kalau terapis kadang-kadang ada yang minta happy ending. Nggak ada. Gak ada yang minta happy ending. Bekerja sejak tahun berapa? Kalau buat terapi sendiri udah setahun lebih. Setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Setahun setengah. Oke. Berarti tahun berapa? setahun setengah itu sekitar umur 2017. 16-an umurnya. 17. 17. Sekarang kan mau ke 19-an. Oh, oke. 17. Masih SMA ya berarti ya? Lulusan SMA. Lulus SMA. 2017 ini dapetin Krisnya tahun berapa? Baru 5 bulan yang lalu. 2018. Oke. Saya kritis soalnya. Nggak mau ada ditutup-tutupi. Iya. Lalu kemudian Sulis, kalau udah gini kan ada bisikan-bisikan, Iya. dialihin aja dengan nonton YouTube kayak apa kayak yang lucu-lucu seperti itu.
Kadang-kadang tuh kalau pas lagi hari pas wetonnya aku pas, jadi dia tuh datang ke depan mata, ngeliatin wujudnya. Wujudnya seperti apa sih, Mbak Sulis? Kadang cewek, Kayak terus gini nggak? macem-macem sih. Pernah ngelihat ini nggak sosok yang digambar Roy ini? Belum pernah. Rambut panjang, itu darah ya Roy di muka? Iya di muka darah, dan ini sih usus jeroan doang. Jadi kayak tidak punya badan, tapi ini kayak jeroan-jeroan. Solusi seperti apa yang kamu harapkan dari Roy Kiyoshi hari ini? Cuman solusinya aku pengen ngatur lagi emosi aku biar nggak balas dendam lagi. Dan gitu aku juga pengen lepas dari barang-barang kayak gini. Biar nggak usah pakai barang-barang kayak gini. Udah gitu aku tuh lebih sabar lagi ngadepin orang yang mau jatuhin aku. Baik. Saya mau tanya ke Barbie deh. Barbie katanya kayaknya punya pengalaman seperti itu ya. Ada temen yang pernah mengalami kayak dijahatin. Dijahatin sama temen. Jadi mereka yang bareng, tadinya roadshow bareng. Tiba-tiba temen aku tuh kan cantik banget dan mulus banget. Tiba-tiba dia gatel-gatel tapi kayak kebakar gitu. Terus aku bilang ke dokter, enggak, aku dikerjain orang. Aku kan bukan tipikal orang yang percaya gitu-gitu ya. Aku bilang mana ada sih yang ngerjain gitu. Udah ke dokter aja, pas cek ke dokter, dokter bilang gak kenapa-kenapa. Tapi bekas. Jadi dia sekarang udah gak pernah pakai baju seksi lagi, gak bisa foto lagi. Dan sekarang masih ada bekasnya soalnya. Terakhir 2 bulan kemarin saya kulihat kayaknya udah mendingan. Dia pergi ke pedalaman lagi kali ya. Jadi emang dia, aku sih ngelihatnya ya mungkin ya zonanya kerjaan aku tuh kan awalnya dulu modeling. Modeling tuh identik dengan yang begitu-begitu ya. Even aku nggak percaya. Saat dia tadi bilang foto ya kamu buang ke laut. Teman-teman aku juga pernah ngelakuin itu. Tapi yang aku tahu, yang pernah aku dengar, kalau kita ngelakuin misalnya ngenain seseorang dengan buang fotonya, kita mau nyabut lagi tuh harus cari foto itu, katanya sih gitu kan. Iya, benar. Terus kalau misalnya nggak akan bisa, berarti selamanya kamu akan mengalami hal seperti ini dong? Mungkin nggak begitu dong? Tergantung orangnya maafin aku apa enggak. Berarti harus orangnya jujur. tahu ya? Orangnya tahu kamu mau nyata. Nggak tahu sampai sekarang karena dia udah pulang ke rumahnya dan aku nggak tahu rumahnya dia di mana. Orangnya tahu nggak sih Roy? Harusnya orangnya tahu deh. Kayaknya tahu ya menurut Iya. kamu ya? Ini sesuatu hal yang simple, intinya real or fake doang sih sebenarnya. Oh. Dalam meja bundar ini aku ngerasa mau digiring kemananya aja sih bolanya. Sebenarnya ini udah nggak jadi masalah sih buat kamu. Tuh, iya. Cuman masih ada sepintas tuh rasa bersalah. Aku udah bikin dia kayak gitu sampai dia berhenti kerja. Jadi kamu mau minta maaf ke teman kamu dengan datang ke menembus mata batin? Iya. Cara lihatnya gimana? Tadi buka maskernya. Cara minta maafnya? Ini buka lah maskernya biar orang tahu. Kalaupun berani langsung datengin rumahnya. Mungkin itu lebih baik. Tapi tadi katanya nggak tahu Tapi rumahnya. belum dapat informasi sampai sekarang. Minta temen juga nyariin rumahnya juga belum dikasih tahu. Oh, Kamu tadi waktu pertama kali mengirim ini ke teman kamu karena kamu juga ditutup auranya dan dijahatin gitu ya? Iya. Saya mau tahu deh pengalamannya seperti apa sih? Dijahatin seperti apa sampai kamu tega balas ke teman kamu? Jadi aku kan di sana kerja, dapat banyak terus tamu. Mungkin dia sirik atau gimana, aku nggak tahu. Dia bikin aku asalkan gelap mukanya. Terus aku dibikin tamunya aku tuh masuk sama dia lagi. Terus biar orang tuh ngelihat aku tuh nggak kelihatan. Jadi biar kelihatannya tuh aku tuh nggak ada di situ. Padahal orang nyariin aku, tapi aku nggak ada di situ. Dan tiap ngelihat dia, semuanya masuknya sama dia.
Itu yakin karena perlakuan dia? Udah yakin, udah dikasih tahu. Dia ngasih tahu kamu gitu? Sempet temen satu kamarnya dia ngomong. Aku nutup dia. Aku nggak suka sama dia. Jadi kata orang, belum Tapi terbukti. di depan aku manis, baik. Oke. Sulis, ini buku kan sebenarnya bukan buku apa-apa sih, buku saya yang udah tua. Iya. Kamu sini. Pengen yang sana. Nih ya, kamu berani nggak? Apa yang kamu ceritakan semua di sini benar adanya atau tidak? Itu saya tidak masalah. Yep. Kalau yang tidak benar harus bilang tidak benar. Iya. Kalau misalnya bilang benar harus bilang benar. Apakah semuanya ini hanya karangan kamu belaka? Nggak real. Oh ya? Saya tapi tidak melihat itu. Kamu berani berjanji di sini kah? Apakah memang benar itu cerita kamu? Saya berjanji ini real. Dari pengalaman saya sendiri. Okay. It's not a janji sih actually. It's like a promise something.